Halo, selamat pagi Tribuners. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu semangat ya Tribuners. Beberapa menit ke depan, kurang lebih 30 menit ke depan, Mei akan menemani Tribuners untuk membahas soal isu-isu terkini nih Tribuners. Dari berita nasional, kemudian viral maupun berita regional. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia nih Tribuners pada Senin 27 Januari kemarin. Nah, dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Prabowo ini mengunjungi Istana Kenegaraan Malaysia. Dan di sana Prabowo disambut secara kenegaraan begitu tiba di Istana Negara Malaysia, di mana Presiden Prabowo disambut oleh Yang di-Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sambutan kunjungan Presiden Prabowo ini diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di Veterana Diraja Istana Negara. Dan Presiden kemudian mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara yaitu Indonesia Raya dan Negaraku. Dan pada penyambutan ini juga ada dentuman meriam sebanyak 21 kali Tribuners yang turut menandai penghormatan kepada Presiden Prabowo. Setelah itu Presiden Prabowo ini melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang berbaris rapi di halaman Istana Negara. Dan setelah melakukan inspeksi pasukan, dikumandangkan kembali lagu kebangsaan Indonesia dan Malaysia. Dan dalam momen yang istimewa ini, Yang di-Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim menganugerahkan tanda jasa kehormatan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia ini diharapkan semakin memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor dalam rangka kepentingan dan kemajuan kedua negara. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya masih soal kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia, di mana Presiden Prabowo ini menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama atau DKI Johor. Penghargaan ini diserahkan langsung Tribuners oleh Yang di-Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia pada Senin kemarin. Dan penghargaan yang didirikan pada 31 Juli 1886 ini merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor. Dengan seruan muafakat itu berkat, penghargaan ini diberikan kepada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, dan juga pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral. Dan selain itu, penghargaan ini juga memiliki nilai historis dan simbolis yang mendalam. Kemudian Tribuners, tanda jasa ini dilengkapi dengan kalung emas yang bertuliskan nama Sultan Abu Bakar dalam aksara Jawi, melambangkan kejayaan dan persatuan. Dan tidak hanya itu, bintang besar berdesain 9 sudut, menggambarkan nilai-nilai kepemimpinan dan kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh Kerajaan Johor. Dan juga Tribuners, Presiden Prabowo sebagai penerima tanda kehormatan ini bergabung dalam daftar tokoh-tokoh dunia yang sebelumnya dianugerahi penghargaan serupa. Di antaranya seperti Sultan Omar Ali Saifuddin, Sultan Hasanal Bolkiah Muizzadin Wadaullah, Presiden Soeharto, Pangeran Istri Maryam, Hamad bin Isa Al Khalifa, dan Pangeran Muda Mahkota Al Muhtadi Billah. Penganugerahan ini juga turut mencerminkan eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia Tribuners yang terus diperkuat melalui kerjasama di berbagai bidang strategis. Dan langkah ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra utama Malaysia di kawasan Asia Tenggara. Dan juga sebagai simbol penghormatan atas kontribusi kepemimpinan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan memajukan kolaborasi antar negara. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Ini ada kabar duka yang datang dari dunia hiburan, di mana penyanyi lawas Emilia Contessa, ibunda dari Denada ini dikabarkan meninggal dunia. Kabar ini dikonfirmasi oleh manajer dari Emilia Contessa, Risna Oris, lewat pesan singkat ke awak media pada Senin 27 Januari kemarin Tribuners. Dan
Kabar duka ini pertama kali diunggah melalui media sosial Instagram, di mana penyanyi lawas Emilia Contessa ini sebelum mengembuskan napas terakhirnya memang diketahui mengidap sakit ya Tribuners. Jadi kondisi kesehatannya bermasalah beberapa tahun belakangan karena mengidap diabetes dan juga darah tinggi. Kabar meninggalnya Emilia Contessa ini diumumkan melalui media sosial dan juga, Emilia ini katanya sempat dilarikan ke rumah sakit karena drop Tribuners. Dan akhirnya Emilia Contessa ini meninggal di salah satu rumah sakit di Banyuwangi, Jawa Timur dan dikabarkan akan dimakamkan pada siang ini. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners soal, WNI yang tewas ditembak aparat maritim Malaysia. Jadi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia mengungkap bahwa WNI yang tewas ditembak petugas patroli laut Malaysia ini merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B ini didapat dari Polis Diraja Malaysia dan jenazah B ini katanya akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia. Kemudian KBRI Kuala Lumpur juga akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara untuk 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas dari tembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, ini juga telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya dikabarkan stabil Tribuners. Dan KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka, di mana pertemuan ini dijadwalkan pada Rabu 29 Januari atau besok ya Tribuners. Dan dikabarkan sebelumnya bahwa APMM ini melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi oleh 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 24 Januari pukul 3 pagi waktu setempat. Dan pada saat itu, saat sedang berpatroli, APMM ini mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi. Namun terjadi perlawanan sampai mengakibatkan APMM ini melepaskan tembakan ke arah kapal yang ditumpangi WNI. Dan tembakan itulah yang akhirnya membuat satu WNI ini meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Adapun kelima orang WNI ini diduga merupakan pekerja migran non prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia Tribuners lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dan dari 5 orang yang menjadi korban penembakan ini, ternyata hanya 1 orang yang membawa identitas paspor. Dan juga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tidak mau berspekulasi terkait kronologis kejadian karena memang sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan begitu Tribuners. Dan kronologis kejadiannya memang baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Maka dari itu kita masih menunggu Tribuners update untuk kronologi dari sisi WNI yang menjadi korban ini. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, ini ada kabar remaja 19 tahun di Jember yang membunuh dan memutilasi ayahnya. Jadi ada anak berinisial A berusia 19 tahun di Jember yang membunuh dan memutilasi ayah kandungnya bernama Zainal Arifin pada Senin 27 Januari dini hari kemarin. Peristiwa ini terjadi di Dusun Jadukan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tribuners, di mana Babinsa Mojosari Koptu Herman Jatmiko mengatakan bahwa kepala dan tubuh korban ini ditemukan warga di tempat yang terpisah. Dan katanya pelaku ini sempat coba mengakhiri hidup Tribuners dengan parang setelah menghabisi nyawa sang ayah. Katanya dia ini mengalami luka cukup parah juga di bagian leher setelah membunuh ayahnya, sehingga diambil kesimpulan bahwa pelaku ini mengalami depresi karena setelah kejadian itu dia mencoba untuk mengakhiri hidup. Dan tidak hanya melukai diri sendiri, pelaku ini juga ternyata membacok tetangganya Tribuners dengan Eee,
senjata tajam yang sama yang digunakan, untuk membunuh sang ayah. Kemudian, jari tangan dari saksi tersebut katanya juga terluka saat hendak menghentikan aksi dari mengakhiri hidup pelaku. Jadi ketika pelaku ini mencoba untuk mengakhiri hidup, sempat ada saksi yang, mencegahnya tapi ternyata juga mendapatkan perlawanan sehingga, saksi tersebut juga mengalami luka. Dan, pelaku beserta saksi atau tetangga yang terluka itu tadi dirawat di Rumah Sakit Daerah Balong, Jember, karena jarinya yang terluka dan sementara jasad korban sudah dibawa ke RSD Dr. Subandi Jember untuk dilakukan proses autopsi. Kemudian juga, pelaku ini belum ditetapkan sebagai maksud kami belum diperiksa sebagai tersangka karena memang masih menjalani operasi di RSD Balung. Dan karena itu polisi juga belum bisa menggali motif pelaku melakukan pembunuhan itu kenapa terhadap ayah kandungnya, karena masih diperlukan keterangan juga dari saksi lain. Dan juga, pihak kepolisian ini sudah menyita beberapa barang bukti, di antaranya adalah, senjata tajam yang digunakan, pelaku untuk membunuh sang ayah dan pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang saksi yang 3 diantaranya adalah saksi kunci dalam kasus tersebut. Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya Tribuners, ini yang sempat menjadi huru-hara karena ada mayat wanita yang ditemukan di dalam koper di Ngawi yang diduga adalah korban mutilasi. Jadi pelakunya adalah Rohmat Trihartanto alias Anto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Dan ternyata Tribuners terungkap bahwa Anto ini sempat menjual mobil korban setelah melancarkan aksi kejamnya. Jadi, Rohmat ini tega membunuh dan memutilasi kekasihnya sendiri yaitu Uswatun Hasanah di mana potongan jasad korban ini pertama kali ditemukan di dalam koper di Ngawi pada Kamis 23 Januari lalu. Adapun aksi pembunuhan ini dilakukan di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 19 Januari malam. Saat berada di dalam hotel ternyata terjadi percekcokan antara tersangka dengan korban sampai akhirnya tersangka ini berupaya untuk mencekik leher dari korban. Kemudian pada saat itu korban ini memberontak dan kepalanya ini terbentur ke lantai kamar hotel sehingga mengalami luka pendarahan dan hidung sampai juga tidak sadarkan diri Tribuners. Kemudian setelah korban ini meninggal, tersangka ini kebingungan begitu dan berpikir untuk membuang mayat dari korban. Akhirnya tersangka ini menutupi tubuh korban dengan kain spray kasur berwarna putih. Kemudian tersangka ini pergi dari hotel membawa mobil milik korban untuk mengambil koper warna merah di rumahnya di Tulung Agung, Jawa Timur. Dan saat itu tersangka ini sempat mengajak keponakannya untuk membawa koper warna merah itu Tribuners beserta alat-alat lainnya yang akhirnya dibawa kembali ke hotel dan setibanya di hotel tersangka ini meminta saksi ini yang menemaninya untuk kembali pulang untuk bersiap kembali lagi menjemput dirinya pada pukul 5 pagi. Dan, dengan durasi sekitar 3,5 jam dari waktu kejadian tersebut diduga adalah saat-saat yang dipakai untuk akhirnya memutilasi korban ini Tribuners. Jadi, sebelum kembali ke hotel, tersangka ini sempat membeli berbagai macam perlengkapan seperti pisau dan kemasan plastik di sebuah minimarket di kawasan Kota Kediri. Dan pisau yang digunakan tersangka untuk memutilasi tubuh korban ini untuk memudahkan dia dalam membuang jasad korban Tribuners. Jadi tersangka ini memiliki 3 potongan bagian tubuh yang dikemas dalam wadah plastik dan selotip berlapis-lapis. Kemudian juga seperti diketahui bahwa update-nya, anggota tubuh dari korban ini memang ditemukan di berbagai daerah begitu Tribuners, dan juga, tersangka ini akhirnya membawa mobil korban untuk dijual seharga Rp57 juta kepada seseorang di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Akhirnya si tersangka ini kembali pulang ke rumah neneknya di Tulungagung dengan menumpang bis angkutan. Kemudian sesampainya di Tulung Agung, tersangka ini mulai mengemas ulang paket potongan tubuh tersebut dengan plastik wrap.
Adapun tersangka ini mengaku pernah memergoki korban katanya bersama pria lain di dalam kosannya di kawasan Tulung Agung. Jadi katanya dia mengaku sakit hati karena korban ini diduga berselingkuh dengan pria lain, padahal hubungan keduanya ini sudah berlangsung selama 3 tahun dan selama ini tersangka katanya sering memberikan uang kepada korban. Sehingga hal itulah yang memicu dia emosi dan memilih untuk menghabisi nyawa korban. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, di mana ini, soal Agus Buntung yang baru-baru ini ya beredar videonya tampil santai sambil joget dan makan roti viral di media sosial. Jadi memang, saat awal di penjara, Agus Buntung ini sempat viral juga nangis-nangis Tribuners, dan terkini dia seperti yang ada di dalam video, dia sudah tampil santai sambil joget-joget dengan makan roti Tribuners. Jadi, Agus Buntung ini diketahui adalah terpidana perkara dugaan pelecehan seksual di, Lapas Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan Agus Buntung ini dalam video tersebut tampak enjoy Tribuners tanpa beban dan menikmati waktu luangnya dengan santai di lapas. Dan kondisi ini sangat berbeda dengan, saat dimana pertama kali dia dijebloskan ke Lapas Lombok Tribuners. Di mana pada saat itu dia histeris, menangis, dan menjerit nggak mau dipenjara, bahkan sampai mengancam untuk mengakhiri hidup. Dan, Agus Buntung ini juga, tampak, tidak tertekan begitu ya, yang biasanya dikaitkan dengan, kehidupan di balik jeruji besi gitu. Kemudian sebelumnya diberitakan bahwa, Agus Buntung ini kelakuannya selama di penjara ini disorot Tribuners. Di mana, beberapa waktu lalu dia ini sempat, menggesek-gesekkan tubuhnya ke tembok karena katanya badannya ini gatal begitu ya. Kemudian juga Agus Buntung ini adalah, pelaku pelecehan seksual yang sempat merengek lantaran merasa ditipu saat masuk ke dalam penjara. Karena Agus Buntung ini merasa hak-haknya sebagai disabilitas ini tidak dipenuhi di penjara. Kemudian, rengekannya itu ditumpahkan saat sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari lalu, di mana agenda sidang pada saat itu adalah pembacaan dakwaan. Dan Agus Buntung ini juga sempat meluapkan keluh kesahnya Tribuners selama mendekam di dalam penjara. Jadi dia bilang kalau katanya kan, mau ada pendampingan khusus dan juga kamar mandi ini juga akan disiapkan, juga katanya ada kloset duduk, eee sampai kepala LP ini katanya datang ke kamar itu untuk, mau memasang shower katanya, tapi ternyata tidak ada fasilitas itu setelah, dia berada di dalam penjara. Dan juga dia menekankan bahwa menerima segala hukuman atas kasus pelecehan yang menjeratnya, tapi Agus juga meminta agar hak-haknya sebagai penyandang disabilitas ini bisa dipenuhi. Tapi seperti yang terlihat di dalam video yang baru-baru ini viral, sepertinya memang Agus Buntung ini sudah mulai enjoy, sudah mulai menerima kenyataan begitu ya Tribuners, kalau dirinya ini, harus, mendekam di dalam penjara. Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya Tribuners, masih soal yang viral di mana ada pengamen waria yang melabrak dan merampas HP pegawai apotek di Jakarta Barat. Jadi ada video yang merekam aksi pengamen waria ini marah-marah di apotek di Kembangan, Jakarta Barat dan viral di media sosial. Dan pengamen itu terlihat mengintimidasi pegawai karena tidak diberi uang Tribuners sesuai yang dia inginkan. Jadi korban ini merekam aksi dari pengamen itu karena memang sudah berkali-kali didatangi dan, sudah mengganggu begitu ya, sudah meresahkan aksi dari pengamen waria ini dan tapi, dia malah justru makin mengomel setelah mengetahui tindakannya ini direkam dan malah menantang korban untuk memviralkan aksinya. Bahkan pengamen ini juga mengaku memiliki sebuah mobil dan berhasil membangun rumah di kampung halamannya. Kemudian setelah viral, pelaku ini, kembali mendatangi apotek itu dan melabrak pegawai yang, mengunggah video dirinya ini ke media sosial. Jadi
Jadi dia mencari korban sampai memasuki area karyawan Tribuners tapi tidak menemukan korban. Dan dia terus ngomel dengan seorang pegawai lain dan pengamen itu juga merampas sebuah ponsel di atas meja dan mengancam akan menjualnya jika video itu tidak dihapus. Tapi pengamen itu pada akhirnya mengembalikan ponsel tersebut Tribuners. Kemudian, video ini diunggah di akun TikTok dan sudah ditonton oleh 8,5 juta kali begitu Tribuners. Dan diketahui bahwa peristiwa ini terjadi di Apotek Rapa Farma yang berada di Jalan Haji Lebar Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Dan seusai viral, petugas Satpol PP dan Sudinsos Jakarta Barat mendatangi apotek tersebut untuk mengetahui kronologi yang sebenarnya. Kemudian, petugas dari, P3S Sudinsos Jakarta Barat ini mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Rabu 22 Januari malam dan juga Kamis 23 Januari siang. Dan meskipun tidak ada barang yang diambil ataupun kekerasan fisik yang dilakukan oleh waria tersebut, peristiwa ini tentunya membuat petugas apotek itu mengalami trauma Tribuners, di mana korban ini sudah memberikan keterangan kepada Polsek Kembangan dan, diketahui bahwa waria itu ternyata memang sering datang ke apotik untuk mengamen dengan memaksa. Dan juga, si korban ini mengaku bahwa dia, berinisiatif untuk merekam tindakan dari waria tersebut karena memang sudah meresahkan, begitu. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Di mana ini datang dari dunia sepak bola, di mana timnas U20 Indonesia tertinggal 1 gol pada babak pertama atas Suriah pada match day kedua Challenge Series 2025 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Senin 27 Januari, di mana timnas U20 Indonesia ini tertinggal sementara dengan skor 0-1 dari Suriah. Satu-satunya gol pada babak pertama itu dicetak oleh Majid Manaf Ramadan dan menilik jalannya laga, Indonesia ini tampil tertekan sejak menit awal Tribuners. Pasukan Indra Syafri hanya mengandalkan serangan balik dan sayangnya serangan balik skuad Garuda Muda ini selalu kandas di tengah lapangan. Dan jika kedudukan bertahan hingga laga usai, dengan ini timnas U20 Indonesia belum pernah merasakan kemenangan di ajang laga uji coba ini. Di mana sebelumnya timnas U20 Indonesia juga kalah dengan skor 1-0 saat melawan Yordania pada 24 Januari. Dan di 5 menit babak pertama, timnas U20 Indonesia ini ditekan oleh Suriah di mana skuad Garuda ini tidak dapat keluar dari area lapangannya. Umpan-umpan pendek dari pemain Suriah dan operan yang terukur membuat pemain Indonesia ini tidak mampu untuk merebut bola Tribuners. Dan sebaliknya, Indonesia ini terlihat bermain long ball saat mendapatkan bola, namun tendangan itu juga sia-sia karena tidak mampu dijangkau oleh lini depan Garuda. Bahkan sesekali para pemain Indonesia ini gagal memberikan umpan yang terukur. Dan Indonesia akhirnya mendapatkan peluang pertamanya melalui tendangan bebas tepat di luar kotak penalti pada menit ke-6 begitu Tribuners. Dan nahasnya tendangan Donitri ini hanya membentur tiang gawang Suriah di sisi kiri dan tendangan pemain Indonesia tepat di depan gawang mampu diblok oleh bek Suriah di menit ke-13 dan di pertengahan menit babak pertama Suriah ini kembali tampil menekan Tribuners. Namun meski demikian Suriah ini belum mampu membongkar pertahanan Indonesia. Dan di sisi lain serangan balik Indonesia selalu patah di tengah jalan di mana umpan yang terukur ini umpan yang tidak terukur maksudnya menjadi penyebab utamanya. Dan kartu kuning pertama ini didapatkan oleh Nidal akibat tackle kerasnya ke pemain Indonesia. Kemudian pada menit ke-26, Al-Ghifari ini tampil ciamik dengan menepis 2 tendangan secara beruntun. Dan upaya Suriah akhirnya berbuah manis di mana sundulan Majid Manaf ini tidak mampu diantisipasi oleh Al-Ghifari.
Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya sebelum kita menutup, program Tribun News Update pagi ini, di mana ini soal cek kesehatan gratis yang akan dimulai pada Februari 2025 Tribuners. Jadi seperti diketahui bahwa pemerintah ini akan menggelar program medical check up atau pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat yang berulang tahun. Tapi program ini baru akan dimulai pada bulan Februari 2025. Sementara cek kesehatan gratis untuk anak sekolah akan dimulai pada bulan Juli 2025. Jadi masyarakat ini nantinya dapat melakukan cek kesehatan gratis dalam waktu 30 hari setelah ulang tahun. Dan lalu bagaimana untuk masyarakat yang berulang tahun di bulan Januari, Februari, dan Maret? Jadi bagi Anda yang berulang tahun di bulan Januari, Februari, dan Maret dapat melakukan cek kesehatan ini sampai bulan April 2025. Dan kemudian misalnya Anda berulang tahun di tanggal 1 Mei, maka Anda dapat, cek kesehatan gratis ini sampai 31 Mei Tribuners. Dan untuk memanfaatkan program tersebut, masyarakat yang berulang tahun ini cukup mendatangi puskesmas terdekat dan saat mendatangi puskesmas, pastikan Anda membawa kartu identitas atau KTP sebagai bukti kalau Anda berulang tahun di hari tersebut ya Tribuners. Kemudian juga program pemeriksaan kesehatan gratis ini mencakup 14 penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok mulai dari balita sampai lansia. Adapun program medical check up gratis untuk balita misalnya seperti hipotiroid kongenital, penyakit jantung bawaan kritis, hiperplasia adrenal kongenital, defisiensi G6PD, dan lain-lainnya. Kemudian untuk remaja bisa medical check up indera pendengaran, penglihatan, gigi dan mulut, talasemia, anemia, obesitas, diabetes mellitus, dan lain-lain. Kemudian untuk check up gratis dewasa usia 18 hingga 39 tahun, juga bisa indera pendengaran, indera penglihatan, gigi dan mulut, obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit ginjal kronis, paru-paru, sampai osteoporosis. Dan untuk 40 hingga 59 tahun juga ada kanker payudara, kanker leher rahim, hepar, dan osteoporosis. Dan untuk lansia juga ada faktor risiko stroke, faktor risiko jantung, penyakit ginjal kronis, paru-paru, kanker leher rahim, kanker payudara, hepar, dan osteoporosis. Jadi begitu Tribuners, jangan lupa jika memang butuh untuk cek kesehatan, tinggal membawa kartu identitas Anda ke puskesmas terdekat. Oke Tribuners, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu Mei menemani Anda pada pagi ini untuk memberikan informasi-informasi terkini. Siang nanti kita masih akan bertemu lagi dan setelah ini masih akan ada program unggulan dari Tribun News lainnya yang akan menemani aktivitas Anda. Untuk itu Mei Sada Sirait pamit undur diri. Terima kasih dan sampai